Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kali ini adalah tentang maksimum minimum fungsi terkendala dan metode pengali Lagrange. Pada bahasan yang lalu kita sudah bahas bagaimana cara mencari nilai maksimum atau minimum dari fungsi dua peubah, dan kita akan teruskan. Sebenarnya ini masih terkait dengan fungsi tersebut ya. Namun dalam hal ini daerah asalnya terbatas atau terkendala ya. Nah, jadi fungsi terkendala adalah fungsi yang daerah asalnya terbatas tertentu. Misalkan gini, kalau kita ingin membuat sebuah kotak tanpa tutup misalnya dari selembar karton ya, dengan volume kotak yang sudah kita inginkan, sudah tertentu volume kotaknya ya. Nah, pertanyaannya adalah misalkan ukuran berapakah karton yang diperlukan ya. Atau sebaliknya, misalkan kita sudah punya karton ya, dengan luas tertentu, ukuran panjang dan lebar tertentu, lalu kita ingin menentukan atau ingin membuat sebuah kotak tanpa tutup misalkan, dan kita menginginkan kotak tanpa tutup dengan volume yang maksimum. Pertanyaannya, bagaimana ukuran panjang, lebar, dan tinggi dari kotaknya misalnya. Itu adalah terkait dengan fungsi yang terkendala. Jadi volume misalkan terkendala oleh luas karton yang ada misalnya. Oke, untuk itu kita coba lihat saja langsung ke contohnya ya misalkan. Misalnya kita punya sebuah persegi panjang misalkan ya, dimana misalnya panjangnya X, lebarnya adalah Y. Nah, tetapi misalnya kita inginkan bahwa persegi panjang ini memiliki diagonal 2 misalnya. Jadi diagonal ini punya 2 ya, dan kita menginginkan juga bahwa luas dari segi 4 adalah luas yang maksimum ya. Jadi pertanyaan adalah berapakah X, Y agar luas perseginya maksimum ya, luas maksimum. Oke. Jadi kita ingin mendapatkan ukuran ini ya, agar luasnya maksimum, tetapi syaratnya adalah diagonalnya 2. Nah, dalam hal ini pertama kita harus kenal dulu ada yang disebut dengan fungsi objektifnya ya. Ingat bahwa fungsi objektif adalah fungsi yang hendak kita cari nilai ekstrimnya, berarti luas. Jadi fungsi objektifnya ya, fx, y dalam hal ini ya. Luas itu kan apa? Panjang kali lebar, berarti X dikalikan dengan Y. Lalu ada fungsi kendala. Nah, ini yang menjadi kendalanya ya, atau constraint-nya ya. Kita misalkan dengan GX, Y. Nah, kendalanya adalah apa? Diagonal ini harus 2. Nah, ingat, diagonal ini kan dengan menggunakan Pythagoras sama saja apa? Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ya. Jadi kalau akarnya harus 2 ya, berarti kita tulis sama dengan 4 ya, atau min 4 lah ya, kita tulis begini sama dengan 0 ya. Ini diagonal ya, X kuadrat plus Y kuadrat adalah D kuadrat ini ya. Oke, jadi ini adalah fungsi objektifnya, ini adalah fungsi kendalanya. Nah, untuk memecahkan persoalan ini ya, dengan menggunakan teorema nilai maksimum minimum yang sebelumnya sudah kita bahas ya, maka salah satu caranya adalah dengan menggantikan Y misalkan oleh kendalanya. Jadi dari persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 4 sama dengan 0, ini kan kita bisa dapatkan Y sama dengan terus saja jadi akar ya, atau Y kuadrat sama dengan
4 dikurangi X kuadrat kan ya? Atau Y-nya adalah akar dari 4 min X kuadrat. Nah, kita masukkan ke sini. Kita akan dapatkan Fx, Y sama dengan X dikali akar dari 4 min X kuadrat. Nah, ternyata sekarang ini menjadi fungsi apa? Fungsi satu peubah ya. Asalnya fungsinya dua peubah, sekarang menjadi fungsi satu peubah. Nah, kita cari nilai, kita cari dulu titik kritisnya ya. Nah, ingat bahwa titik kritisnya adalah untuk kasus ini kita bisa dapatkan dengan cara apa? Melihat pertama ujung selangnya kan ya. X ini ya. Kalau kita lihat dari syarat di sini kan, X ini kan dari berapa? Dari 0 sampai 2 kan ya. Jadi kalau X-nya 0 berarti Y-nya 2. Tapi kalau X-nya 2 Y-nya 0. Tetapi kalau misalkan X-nya 0 atau Y-nya 0, maka tentu saja luasnya akan 0. Nah, itu ya. Jadi kalau berarti nilai ekstrim tidak akan terjadi pada ujung selangnya. Ya, kemungkinan berikutnya berarti pada apa? Pada titik stasioner ya. Titik kritisnya ini pada titik stasioner ya. Tinggal dapatkan turunannya. Nah, ini kan sudah jadi fungsi satu peubah ya. Misalkan ini jadi fungsi Hx lah ya. Kita tinggal dapatkan H aksen X sama dengan 0 kan ya. Berarti X turunkan ini. X-nya kita turunkan dulu lah ya. Hasil kali jadi 1 dikali dengan akar 4 dikurang X kuadrat ditambah dengan X-nya tetap kan ya, dikali turunan dari ini kan ya. Turunan dari ini adalah 1 dibagi dengan 2 akar 4 min X kuadrat dikali turunan 4 min X kuadrat min 2X sama dengan 0. Oke, kita akan dapatkan ini berarti akar 4 min X kuadrat ditambah, dikurang jadinya ya. Ini X kali X, karena ini min 2 ya, min 2 bagi 2 kan jadi min 1 ya. Berarti X kuadrat dibagi dengan akar 4 dikurang X kuadrat sama dengan 0. Ya. Kita samakan penyebutnya. Akar 4 dikurang X kuadrat. Ini berarti dikalikan dengan akar 4 min X kuadrat kan ya. Berarti 4 min X kuadrat, 4 min X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa ini akan 0 dengan catatan ini tidak pernah 0 ya. Jadi artinya X-nya atau X kuadratnya tidak boleh lebih dari 4 ya. Atau tidak 4 ke sana ya. Nah, maka berarti 4 min X kuadrat dari sini 4 min X kuadrat min X kuadrat berarti 4 min 2X kuadrat sama dengan 0 kan ya. Maka 2X kuadrat sama dengan 4 atau X-nya berapa? Ini kan 2 kan ya, bagi ini. Jadi X kuadratnya 2 berarti X-nya adalah plus minus akar 2. Nah, kan tetapi karena ini kita pilih panjang positif ya, maka berarti kita ambil yang harganya positif. Jadi X-nya adalah plus akar 2. Nah, kalau X-nya plus akar 2, berarti kita akan dapatkan Y-nya berapa? Y-nya adalah, masukkan saja ke sini kan ya. Jadi kita bisa dapatkan ukurannya ya. Jadi X-nya sudah dapat, saya tulis di sini aja ya. Jadi X-nya kita sudah dapatkan akar 2. Jadi X-nya adalah akar 2. Maka berarti Y-nya adalah, masukkan ke sini ya, akar 4 dikurangi, akar 2 dikuadratkan, 2 kan ya? Berarti akar 2. Ya, oke, dengan demikian, kita dapatkan bahwa kotak ini, atau segi 4 ini ya, akan maksimum luasnya ketika X-nya akar 2, Y-nya juga akar 2. Ya, baik. Contoh yang kedua ya, misalkan kita ingin menentukan
jarak terdekat dari titik asal 0,0,0 ke titik X, Y, Z yang terletak pada bidang Z kuadrat min XY min 4. Ya. Jadi kita harus kenali dulu apa fungsi objektifnya. Ya. Yang ingin kita lihat adalah jarak terdekat, berarti jarak minimum. Ya. Nah, ingat bahwa jarak antara dua titik, ya, antara dua titik kan dinyatakan oleh D sama dengan akar, ya kan, secara umum adalah X min A kuadrat plus Y, ya, Y min B kuadrat plus Z min C kuadrat, gitu ya. Ini adalah jarak antara titik X, Y, Z dari titik A, B, C. Nah, kalau dari 0,0,0 ya, ini A, B, C secara umum, ya, makanya berarti D-nya adalah, jadi kalau ini 0, jadi apa? X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini jaraknya. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini, bahwa kalau kita ingin mencari jarak minimum, ya berarti ya kita akan mencari harga akar di mana X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat yang paling kecil. Dan kita harus tentukan berapa X, Y, Z-nya dulu. Ya. Nah, untuk memudahkan, ya, maka kita pilih saja bagian akarnya saja. Ini misalkan sebagai fx, y, ya, y, z. Sehingga fungsi kendalanya, fungsi objektifnya, ya, kita akan dapatkan fungsi objektifnya. Kita pilih fx, y, ini, ya, berarti x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Nah, kendalanya mana? Ya, kendalanya bahwa titik ini harus terletak di sini. Inilah kendalanya, ya. Ini kendalanya. Ya. Oke, jadi fungsi kendalanya kita tuliskan G, X, Y, Z. Nah, kita ubah dalam bentuk ini jadi Z kuadrat min XY min 4 sama dengan 0 lah. Kita buat begitu, ya. Ini fungsi kendalanya. Dari fungsi kendala kita bisa substitusikan ke sini, ya. Oke. Supaya lebih sederhana jadinya, bahwa dari sini kan sebenarnya kita akan dapatkan bahwa Z kuadrat itu sama dengan apa? XY ditambah dengan 4. Maka fungsi ini objektifnya fx, y, z itu menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Z kuadratnya ini kan ya xy plus 4. Jadi yang asalnya fungsi 3 peubah menjadi fungsi 2 peubah. Ya, kita misalkan ini jadi fungsi h, x, y, ya. Oke. Ya, berikutnya tinggal ikuti prosedur untuk mencari nilai ekstrim, ya. Oke, kita cari titik kritisnya. Ingat, titik kritis itu kan x, y sedemikian rupa sehingga fx y-nya 0, kemudian fy-nya juga 0 nanti kan ya. Oke, kita masukkan, ya. Bukan f di sini, pakai apa? Sudah kita ganti dengan apa? H, ya. H. Berarti H. Oke, turunkan terhadap X di 2X plus Y, gitu kan ya, sama dengan 0. Yang ini terhadap Y berarti 2Y, yang ini plus X, gitu kan ya. Nah, kita bisa lakukan substitusi atau eliminasi, ya. Dari sini sebenarnya kita bisa dapatkan bahwa berarti kan Y-nya sama dengan apa? Min 2X, ya. Kalau ini kemudian kita substitusikan ke sini, berarti kita dapatkan apa di sini? 2 dikali apa? 2 dikali Y-nya adalah min 2X. Ditambah dengan X. Ya. Sama dengan apa?
0. Berarti min 4 tambah ini, jadi min 3x. Min 3x sama dengan 0, berarti x-nya berapa? X-nya sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0, nah, berarti y-nya berapa? Masukkan lagi sini kan ya? Berarti kita dapatkan y-nya sama dengan 0. Oke, x-nya sudah dapat 0, y-nya 0. Lalu satu lagi, bagaimana z-nya? Ya, z-nya ya dari sini kan dapat ya. Berarti kalau x-nya 0, y-nya 0, z kuadratnya berapa? 4. Ya. Jadi berarti kita akan dapatkan bahwa berikutnya kita akan dapatkan z-nya adalah atau z kuadrat ya. Berarti kan tadi x, y ditambah dengan 4. Berarti 0 kali 0 tambah 4 berarti 4. Oke, dengan demikian sudah kita dapatkan bahwa jarak terdekat dari titik 0,0,0 ke x, y, z, di mana x, y, z di sini letaknya, itu terjadi pada x sama dengan 0, y sama dengan 0, dan z kuadrat sama dengan 4. Ya. Atau z-nya berarti plus minus akar 2. Plus minus apa? Plus minus 2 ya. Oke, akar 4. Oke, jadi plus minus akar 4. Tinggal kita masukkan saja ke sini ya. Berarti d minimumnya berapa? Oke, jarak minimumnya d kan tadi rumusnya apa? Akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Berarti akar dari 0 tambah 0 ditambah z kuadratnya adalah 4. Berarti 2 ya. Oke. Baik, jadi ini dua contoh untuk menghitung atau menentukan nilai ekstrim fungsi terkendala. Ya. Menghitung nilai ekstrim fungsi terkendala ya, itu juga bisa kita lakukan dengan apa yang disebut metode pengali Lagrange. Ya. Jadi sebenarnya nanti ini terkait dengan titik kritis, jadi penentuan titik kritisnya. Ya. Jadi metode pengali Lagrange adalah metode untuk menentukan titik kritis yang menjadi kandidat di mana fungsinya menjadi nilai ekstrim, ya, nilai fungsi nilai ekstrim. Ya. Oke, kita akan tentukan contoh ini ya dengan menggunakan metode pengali Lagrange. Ya, kita akan hitung menggunakan metode pengali Lagrange. Nah, untuk metode pengali Lagrange ya, jadi saya tuliskan dulu teoremanya. Ya. Jadi setelah kita kenali fungsi objektif dan fungsi kendalanya, ya. Jadi kalau misal g, x, y, ya, z, gitu ya, z ini ada sama dengan 0 adalah fungsi kendala ya, fungsi kendala. Lalu kita ingin mendapatkan nilai ekstrim dari f, x, y, z. Ini sebagai fungsi objektifnya ya. Maka titik kritisnya itu adalah solusi dari solusi dari sistem persamaan ya, dari sistem persamaan berikut ya. Pertama, fx lambda dikali dengan gx. Yang kedua, turunan parsialnya terhadap y. Lambda kali turunan parsial dari g terhadap y. Kemudian yang ketiga, parsial terhadap z dari x, y, z dari titik x, y, z ya, lambda dikali gz. Kemudian yang keempat adalah gx, y, z sama dengan 0.
Oke. Jadi titik kritis dengan menggunakan metode penilaian Lagrange adalah solusi dari sistem persamaan ini. Nah, sekedar catatan bahwa kalau seandainya fungsinya fungsi 3 berubah, maka nanti akan ada 4 persamaan. Tapi kalau misalkan fungsinya hanya fungsi 2 berubah, maka nanti kalau fungsi 2 berubah hanya sampai turunan parsial terhadap apa? Y, maka hanya ada 3 persamaan. Ya. Ini jadi tidak ada terhadap Z-nya. Ya. Nah, lambda ini adalah faktor pengali. Ya. Jadi lambda adalah faktor pengali. Ya. Nah, faktor pengali ini boleh kita cari nilainya, boleh juga tidak. Jadi mendapatkan nilai lambda ya berapa itu bukan tujuan utama. Ya. Tujuan utamanya adalah mendapatkan titik kritis. Yakni berapa nilai X, Y, dan Z ya, yang menghasilkan nilai ekstrim. Ya. Nah, coba sekarang kita lihat di contoh yang sudah kita bahas tadi. Ya. Kita gunakan metode pengali Lagrange. Ya. Ya, tadi kan fx, y, z-nya kita pilih ini kan, x kuadrat, y kuadrat plus z kuadrat tadi kan ya. Kemudian kendalanya gx, y, z-nya berat tadi apa? Ini ya, z kuadrat dikurangi xy dikurangi 4 sama dengan 0. Kita dapatkan titik kritis. Pertama, gunakan ini ya. Turunkan terhadap apa? X. Makanya apa? Turunkan terhadap X. 2X ya. Oke. Berarti kita dapatkan 2X sama dengan luas. Karena ini kan lambda dikali G terhadap X. Lambda dikali turunan dari G terhadap X. Terhadap apa ini? Min Y kan ya? Berarti lambda dikali min Y. Atau dapat satu jadi min lambda dikali Y. Yang kedua, turunkan terhadap Y. Turunkan terhadap Y berarti 2Y kan ya? 2Y sama dengan lambda dikali G terhadap Y. Turunkan G terhadap Y. Min X ya, berarti min lambda X. Yang ketiga, persamaan yang ketiga, turunkan terhadap Z. Turunkan terhadap Z dari F 2Z ya. 2Z sama dengan lambda dikali G terhadap Z. 2Z ya. Oke, 2Z. Jadi lambda dikali 2Z. Berarti dapat satu tulis 2 lambda Z. Nah, yang keempat persamaan tentu saja persamaan ini sendiri kan ya, bahwa Z kuadrat dikurang XY dikurang 4 sama dengan 0 ya. Dari keempat persamaan ini kita harus mencari apa? Mencari berapa X, berapa Y, dan berapa Z. Ya, caranya kan boleh substitusi atau eliminasi ya, sedemikian rupa lah ya. Nah, namun kalau kita perhatikan dari sini ya, terutama dari persamaan yang ketiga nih. Dari persamaan yang ketiga kita dapatkan ini kan ya, dari sini kita dapatkan apa? 2Z, ini ada 2Z kan ya? Berarti lambdanya berapa? 1. Oke. Kita dapatkan lambdanya 1. Kalau lambdanya 1, berikutnya apa? Coba kita lihat ke sini. Kalau lambda 1 berarti kita akan dapatkan apa? 2X sama dengan min Y, atau kita dapatkan Y sama dengan apa? Min 2X, gitu kan ya hubungannya. Kemudian dari sini kita dapatkan apa ini? Lambdanya 1 ya. Berarti apa? Y sama dengan apa? Y sama dengan min setengah X. Gimana kok bisa ya? Ini Y-nya min 2X, tapi ini apa? Y sama dengan apa? Min setengah X. Ya, boleh-boleh saja. Kapan dipenuhi? Ya. Kita tinggal masukkan aja ke sini kan ya. Kalau misalkan ini ke sini setengah apa? Min setengah X sama dengan 2X. Itu hanya akan dipenuhi kalau X sama dengan berapa? 0. Gitu kan ya? Jadi dari sini ya. Lagi dari ini hanya dari yang ini hanya akan dipenuhi kalau apa? Kalau X sama dengan 0. Ya. Jadi kalau X 0 pasti 0. Ini juga apa?
0, gitu kan ya? Oke. Kalau X 0 berarti otomatis Y-nya juga apa? 0, gitu kan ya? Nah, berikutnya apa? Ketika sudah tahu X dan Y-nya masing-masing 0, masukkan ke yang ini, ya. Jadi kita akan dapatkan bahwa Z kuadrat min 0 min 4 sama dengan 0 kan ya? Maka Z kuadrat sama dengan 4. Hasil yang sama dengan cara yang sebelumnya, ya. Oke. Jadi tadi kan tinggal kalau ingin cari D-nya kan akar dari f x y z ya. Berarti akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Akar 4 sama dengan 2. Oke. Baik. Contoh yang berikutnya ya. Misalkan kita ingin mendapatkan nilai maksimum dan minimum dari f(x, y, z) 5x min 2y plus z dengan catatan bahwa x, y, z-nya terletak pada bola x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 30. Jadi kita sudah dapatkan dari sini bahwa fungsi objektifnya adalah f(x, y, z) 5x min 2y plus z, gitu kan ya? Sementara fungsi kendalanya berarti kita tuliskan g x, y, z adalah x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min, ya, kita pindahkan ini ke ruas kiri, 30 sama dengan 0, ya. Kita dapatkan titik kritisnya, yakni mendapatkan solusi dari pertama adalah bahwa fx ya, untuk memudahkan saat singkat begini aja, kan sama dengan lambda apa? Gx, itu kan ya? Berarti kita akan dapatkan apa ini? Turunkan ini terhadap x. 5 ya? 5. Yang ini kan 0. Sama dengan lambda dikali gx. Gx-nya turunkan terhadap x, 2x ya? Oke. Lambda kali 2x. Kemudian yang kedua, fy sama dengan lambda gy, gitu kan ya? Berarti fy turunkan terhadap y. Ini min 2 ya. Min 2 yang sama dengan lambda gy, lambda dikali gy, 2y kan ya? Jadi berarti lambda dikali dengan 2y. Yang ketiga, fz lambda gz. Fz-nya 1 ya. Oke. 1 lambda dikali gz, turun dari g terhadap z. 2z ya, berarti lambda dikali dengan 2z. Terus saja satu lagi kendalanya sendiri bahwa x kuadrat ditambah dengan y kuadrat plus z kuadrat min 30 sama dengan 0. Kita lakukan metode substitusi saja ya. Kita lihat bahwa dari sini ya. Dari sini kita belum tahu lambda berapa ya. Gak masalah, itu kan faktor pengali. Kita dapatkan hubungan bahwa di sini apa? X sama dengan apa? X sama dengan 5 dibagi 2 lambda kan ya? Jadi X-nya adalah 5 per 2 lambda. Sementara dari sini, Y-nya berarti berapa? Y ini min 2 dibagi 2. Berarti min 1 per lambda ya? Min 1 per... Oke, sorry, ini saya... Min 1 per lambda. Sementara dari sini Z-nya 1 per 2 lambda. Nah, X, Y, Z-nya sudah tahu dari 3 persamaan sebelumnya. Coba kita tinggal masukkan ke sini. Ya. Berarti kita akan dapatkan X-nya berapa tadi? 5 per ya. Jadi 5 per 2 lambda pangkatkan dengan 2. Ditambah Y-nya min 1 per lambda dipangkatkan dengan 2. Ditambah Z-nya 1 per 2 lambda pangkat 2. Min 30 sama dengan 0. Ya. Berarti ini adalah 25 per 4 lambda kan ya? Kuadrat plus 1 per lambda kuadrat plus 1 per 4 lambda
kuadrat. Saya pindahkan yang 30-nya ke sini. Nah, kita samakan penyebutnya. 4 lambda kuadrat. Ini berarti kan kali 4 ya? Ini 4. Bayangkan ya, jadi ini sama aja dengan ini kali 4. Ini jadi 4. Berarti 25 tambah 4 tambah 1. Berapa? 30 ya? 30. Sama dengan 30. Berarti kalau begitu 4 lambda kuadrat berapa? 1 ya? Oke. Atau lambda kuadrat sama dengan 1/4. Berarti lambdanya adalah plus minus akar 1/4. Berarti plus minus setengah ya. Oke. Jadi lambdanya ada 2 nilai di sini. Setengah atau min setengah ya. Nah, kalau lambda sudah tahu, maka kita akan dapatkan. Pertama, untuk lambda sama dengan ambil yang positif setengah, berarti kita akan dapatkan X-nya berapa? Masukkan lagi ke sini. X-nya 5/2 lambda. Lambdanya setengah, berarti 5/2 ya? Oke, 5/2. Y-nya? Y-nya 1/4 lambda. Min 1/4 lambda, sorry. Lambdanya setengah. Jadi 1 dibagi dengan setengah. Jadi 2 kan ya? Jadi min 2. Min 2, bukan min Z ya. Min 2 ya. Lalu Z-nya berapa? Z-nya 1/2 lambda. Lambdanya setengah. 2 kali setengah 1, berarti Z-nya 1. Ini titik kritis yang pertama. Ya. Lalu untuk lambda yang min setengah, kita akan dapatkan X-nya berapa? Min setengah. Nah, ini sama aja ini. Karena ini minus ya. Sorry. Ini keliru ini. Bukan min 5/2, tapi kan setengah ya. X-nya. X-nya 5/2 lambda. Lambdanya setengah. Berarti 5/2. 5/1 ya. Berarti 5 ya. Oke, 5 ini. Sorry. Sekarang kalau X-nya, lambdanya min setengah. Berarti X-nya 5 dibagi dengan 2 kali min setengah. Min 1. Berarti min 5 ya. Min 5. Y-nya? Lalu dikembalikan dari sini tandanya ya. Berarti apa? 2. Z-nya berapa? Z-nya adalah min 1 ya. Min 1. Oke, jadi kita dapatkan 2 buah titik kritis. Yang pertama adalah 5 min 2 1. Yang kedua adalah min 5 2 min 1. Nah, sekarang tinggal masukkan titik kritis ini ke fungsi objektif ya. Jadi kalau kita masukkan ke fungsi objektif, ini fungsi objektifnya ya. Oke, jadi kita akan dapatkan F. Pertama masukkan yang ini. F, X-nya adalah 5, Y-nya min 2, Z-nya 1. Kita akan dapatkan, masukkan sini, 5 dikali 5 kan ya? Dikurang 2 dikali min 2, gitu kan? Ditambah dengan 1. Berapa ini? 25 ditambah 4 tambah 1, berarti 30 ya. Lalu yang kedua kita akan dapatkan F min 5 ya. Kemudian koma 2, min 1. Berarti 5 dikali dengan min 5 dikurang 2 dikali 2, Y-nya kan ya? Ditambah Z-nya min 1, berarti min 1. Min 25, min 4, min 1, berarti min 30. Oke, jadi kita dapatkan yang pertama nilainya adalah 30, yang kedua adalah min 30. Berarti mana yang maksimum? Ya ini kan ya. Ini berarti apa? Nilai apa? Maksimum. Dan ini adalah nilai apa? Nilai minimum. Oke. Baik, ya. Jadi menggunakan metode pengalih Lagrange itu adalah untuk menentukan titik kritisnya. Nah, tentu saja di sini perlu banyak berlatih ya, terutama dalam hal menyelesaikan sistem persamaannya ya, substitusi atau eliminasi ya. Oke. Baik, saya kira cukup saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.